pemasarannya lagi yang jadi masalah, ya. Nah itu. Jadi kami berharap Bapak Ibu guru bisa menimba ilmu dari pemateri bagaimana mengolah sampah-sampah plastik itu untuk menjadi apa yang lebih bisa laku cepat. Jadi anak-anak bisa tertarik, ya, karena dia bilang, mau pakai duit ternyata, ya, pasti mereka ada sampah botol, dia lihat berlomba untuk mengambil itu dan mengumpulkan. Karena dia bilang ini sebentar saya akan olah dan bisa menjadi uang. Karena seperti yang saya temukan di lapangan, ada juga anak yang tertarik dengan kerja kopra, Pak. Ya, kerja kopra. Dia lebih senang kerja kopra daripada masuk sekolah. Dia lebih senang memancing, karena kalau selesai memancing dia jual ikannya dapat uang. Nah itu tantangan kita sekarang dengan peserta didik kita, ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu guru untuk memberikan informasi, perpanjangan informasi ini ke guru-guru yang lain yang tidak ikut pelatihan, bahwasanya dalam kelas, dalam setiap pembelajaran kita tolong menyampaikan untuk sampahnya tidak dibuang di sembarang tempat, ya, tidak dibuang di sembarang tempat. Tolong kita cari tong sampah, ember sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian itu juga sampah kalau masuk ke laut itu berapa tahun itu Pak baru bisa hancur? Nah, 450 tahun plastik itu, ya, baru bisa hancur. Jadi kita sampaikan ini semua ke siswa kita, ke peserta didik kita, bahwasanya sampah itu 450 tahun. Umur kita paling tinggi berapa? Ya. Jadi tolong di setiap acara kita sampaikan. Saya itu kalau makan permen, kulitnya itu pembungkusnya saya taruh di tas saya. Nanti sampai di rumah baru saya kasih kumpul semua. Kadang saya buka tas saya itu sudah penuh sampah, ya, karena saya tidak mau membuang sembarangan, ya. Karena ini yang kemarin ini waktu jalan santai luar biasa Pak. Iya, saya dikirimkan itu laporannya sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Taufik. Ada berapa kantong itu sampai selokan itu yang di depan itu sudah setengahnya itu sudah air gelas semua isinya. Gelas plastik semua itu yang di depan Taman Pelangi itu ada selokan itu, ya. Dan tertuduh itu ya kita. Dan tujuannya itu, tujuan utamanya itu adalah dari sampah itu bisa menghasilkan uang, membuat siswa kita itu tertarik mengolah sampah, mengolah kembali untuk menjadi uang, sehingga dia tertarik juga untuk tetap bersekolah. Karena ternyata bersekolah itu kita bisa juga jualan, bisa dapat uang, ya, bisa menambah uang jajan. Karena yang saya dapati di lapangan, alasan kenapa anak-anak itu tidak mau bersekolah, karena dia lebih mau mencari uang karena uang jajannya kurang, ya. Karena kebutuhan sekarang itu adalah pulsa data, ya, pulsa data, harus membeli data 20.000 per minggu mungkin ya Pak, itu. Jadi ini pelatihan ini bertujuan agar kita setelah sampai di sekolah nanti bisa memberikan pelatihan juga kepada siswa bagaimana mengolah sampah plastik itu, botol-botol plastik itu, agar bisa
kita bisa, dan kita sudah tahu bagaimana dia memasarkan itu online. Tapi mungkin sebaiknya Pak, ini ada seperti satu wadah mungkin yang kasih kumpul itu hasil-hasil karya anak-anak. Ya, jadi ini anak-anak terpacu untuk membuat terus. Karena kalau misalnya selesai 10 terus tersimpan, tidak ada yang beli, nah itu lagi pasti mereka malas lagi membuat, karena sudah capek-capek dia buat, ternyata belum laku yang minggu kemarin. Ya, nah, kita sekarang juga kan ada bank sampah, ya, ada bank sampah di mana? Terminal, ya, bank sampah di situ. Jadi kita memisahkan sampah-sampah, memilah-milah sampah, kemudian dia timbang, kemudian kita juga buka rekening di sana, tabungan dengan hasil penjualan sampah-sampah itu, kertas, plastik, botol, ya, itu sudah lama itu bank sampah di sana, di sebelah utara terminal, itu ada bank sampah di situ. Jadi kita sampaikan juga ke siswa peserta didik kita bahwasanya kalau sampahnya sudah banyak bisa dibawa ke sana, ditimbang, nah kita bisa dapat uang. Ya, jadi tujuannya supaya sampah ini tidak kemana-mana. Saya lanjut memperkenalkan diri dulu, karena tadi Bu Seki juga belum tahu kayak nama saya, jadi mungkin ada 1-2 orang yang sudah kenal dengan saya di sini, mungkin 2-3 orang, karena saya juga kenal. Ada kelas di awal, kemudian ada Pak Fajri di belakang, dan ada teman-teman yang lain, Pak Istri, saya kenal juga dari Iman. Nama saya Ahmad Riyadi, biasa dipanggil Adi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak guru, silahkan panggil saya Pak Adi boleh, Abang Adi juga boleh, kalau ada yang memanggil kakak juga silahkan. Saya adalah ketua dari gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik. Ada yang kenal dengan organisasi atau komunitas Selayar Bebas Sampah Plastik? Pernah dengar? Pernah. Tahu program-programnya atau kegiatannya apa? Membersihkan pantai. Nah, betul. Jadi nanti dapat voucher. Ya, jadi sebelum kita masuk materi, mungkin itu saja perkenalannya dulu. Saya adalah ketua dari gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik. Tapi sejatinya Selayar Bebas Sampah Plastik itu adalah gerakan sosial atau social movement yang diinisiasi oleh sebuah organisasi yang tadi disebut oleh Bu Sekin, namanya Komunitas Sidaya Peduli. Jadi kalau di persuratan itu, di naskahnya itu yang tertulis adalah Komunitas Sidaya Peduli. Gerakannya itu atau aktivitasnya salah satunya adalah gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik. Tapi dalam perkembangannya kemudian, justru saya lihat Selayar Bebas Sampah Plastik ini lebih dikenal oleh publik Selayar atau masyarakat ketimbang organisasinya. Jadi kalau kita sebut Selayar Peduli itu gak ada yang kenal, tapi giliran kita sebut SPSP atau Selayar Bebas Sampah Plastik, biasanya rata-rata kenal. Hari ini sebenarnya kalau di undangan itu kan kita akan kayak praktikum gitu ya, jadi kayak membuat ekobrik. Tapi sejatinya kita tidak fokus ke situ sebenarnya. Jadi bukan membuat ekobriknya, karena saya yakin sekali bapak-bapak dan ibu-ibu ini mungkin setelah ada undangan langsung search apa itu ekobrik dan langsung tahu gitu kan, oh ternyata ekobrik itu seperti ini, cara membuatnya seperti ini, alatnya seperti ini, bahannya seperti ini, dan sangat praktis, simpel sekali. Kalau hari ini kita mau sharing tentang membuat ekobrik, mungkin 15 menit juga sudah kelar, sudah selesai. Bahkan mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dalam program P5-nya itu mengambil pilihan pengelolaan sampah dengan ekobrik. Karena saya pernah diundang sama SMP Barugaya, ada yang SMP Barugaya di sini. Nah, itu kan mungkin kenal saya. Dari SMP 1 juga seperti itu, beberapa SD juga mengundang dengan tema pengelolaan sampah plastik melalui ekobrik. Jadi pasti sudah tahu. Ekobrik itu apa ya? Kalau dari cara pembuatan bahan-bahan dan alat-alat itu simpel sekali. Jadi kalau mau didiskusikan atau dijadikan sebuah
bahan materi, kan 10 menit juga udah selesai. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara tentang EcoBrik semata, kita akan berbicara yang lebih dari itu. Yang kita ingin dorong adalah pemahaman dari kita semua. Saya pun terus berproses, terus belajar. Kenapa kita membuat EcoBrik? Apa latar belakangnya? Kita pasti pengen tahu kenapa EcoBrik itu didorong, bahkan di bawah P5 yang menjadi program nasional itu selalu diambil sebagai sebuah tema dalam proses pembelajaran. Sebelum itu kita akan nonton sebuah tayangan video yang mudah-mudahan dari tayangan ini kita bisa memetik nilai dan kemudian akan menjadi bahan diskusi kita. Ini singkat ya, diskusinya nggak lama, paling mungkin kita sejam, nanti praktikumnya itu paling 15 menit. Jadi tadi ada belakang yang mau nge-MC katanya sebentar, tenang. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Alasan yang membuat plastik ideal, yakni murah, dapat diandalkan, dan tahan lama, seharusnya menjadi keuntungan. Tapi, semua itulah yang menjadikan plastik ancaman bagi lingkungan kita. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu setara dengan sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%-nya yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini pemandangan TPA di pinggir kota Jakarta, tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang. Masalahnya, perlu waktu ratusan tahun untuk mengurai plastik. Jadi, kita bisa menemukan sampah yang sudah ada sejak pertama kali kita menggunakan plastik. Menurut beberapa penelitian, jumlah plastik di TPA mencapai 6,4 miliar ton. Kapal kontainer besar ini bagaikan kota terapung. Tapi, dibutuhkan 41.000 kapal macam ini untuk menyamai berat sampah plastik di seluruh dunia. Apa yang terjadi jika plastik tidak terbuang ke TPA? Banyak yang akhirnya terbuang ke sini. Ini adalah lokasi menyelam di Tulambek, di lepas pantai Bali. Atraksi populer di kalangan wisatawan yang sekarang menjadi seperti ini. Ikan-ikan berenang melewati lautan sampah. Yang menyedihkan, itu bukan bagian timurnya. Ini adalah pulau sampah di Laut Karimun. Di Samudra Pasifik, pulau-pulau sampahnya lebih besar lagi. Kita mungkin tak melihatnya setiap hari, tapi pulau-pulau ini nyata. Semua plastik ini akhirnya terurai, tapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik dimakan organisme terkecil di lautan. Kemudian, mereka dimakan oleh organisme yang lebih besar, lalu yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya, plastik ada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Butuh ratusan juta rupiah per hari dan lusinan armada kapal untuk mengelola sampah plastik yang mengapung di Samudra Pasifik. Lantas, berapa yang dibutuhkan untuk membersihkan seluruh sampah di dunia? Siapa yang tahu? Tapi, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Bijak menggunakan plastik. The Pledge, hasil kolaborasi Vice dan Aquas. Kami menyelidiki setiap akar masalah plastik dan upaya untuk mengatasinya. Kami akan menemui seniman, pakar lingkungan, dan orang-orang yang berinovasi dan mendidik masyarakat. Kalau istilah milenial saya seperti itu,
Jadi sebenarnya hari ini kita, sekali lagi saya ingin sampaikan, kita tidak fokus pada eco-brick-nya. Eco-brick itu adalah alternatif terakhir. Kenapa dia menjadi alternatif terakhir? Meskipun tadi disebut sama Bu Sekti bahwa itu seperti sebuah potensi, bisa dijual, anak-anak bisa dapat duit, tapi kan kasnya kecil, peluangnya kecil untuk menjual eco-brick itu sendiri. Yang kita harapkan sebenarnya adalah siswa-siswa itu memahami tentang kenapa sih kita harus membuat eco-brick. Salah satu jawabannya itu ada di video ini. Tapi sebelum itu, tentu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri pribadi saya. Saya Ahmad Riyadi, ketua dari Gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik. Tadi yang baju hijau sempat meresolve masalah proyektor itu, Apriyadi itu founder atau salah satu pendiri dari Selayar Bebas Sampah Plastik. Oke, saya akan menampilkan materi hari ini kita dan plastik di sekitar kita. Sekilas kami ingin memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya Selayar Bebas Sampah Plastik itu apa? Jadi kami ini adalah gerakan sosial di Kepulauan Selayar yang sudah existing sejak tahun 2019. Jadi kalau dihitung per hari ini itu kami sudah hadir selama 5 tahun. Kalau periode kepemimpinan itu sudah 10 periode gitu ya. Sudah cukup lama. Kadang-kadang ada yang nanya, Selayar Bebas Sampah Plastik itu apa di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup? Apa digaji gitu? Apa teman-teman di SPSP ini yang setiap minggu bersih-bersih, setiap minggu turun ke komunitas-komunitas bersosialisasi itu dapat duit? Jawabannya tidak sama sekali. Jadi kami nggak dapat apa-apa, nggak ada reward, nggak dapat gaji, dan nggak dapat apa-apa. Kami hanya sekumpulan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Saya ini misalnya, saya wira swasta, saya bekerja freelance. Teman saya yang tadi sempat hadir di depan, Pak Apriyadi, itu adalah pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Hayum. Tapi masih mau spending waktu, spending pemikiran, menyisakan sedikit energinya untuk bergerak di aktivitas lingkungan, tidak digaji dan malah sibuk, pusing, bingung dan segala macam. Karena kadang-kadang ketika kita mau bikin kegiatan, sibuk mikirin waktu kita, mau diuangkan seperti apa, sibuk mikirin biayanya juga. Kalau mau bersih-bersih itu pakai biaya juga. Trash bag-nya kita beli, konsumsinya kita beli. Kadang-kadang juga ada komponen-komponen pembiayaan lain. Mau diangkut, kadang-kadang angkutannya dibayar juga. Kalau itu bukan angkutan dari dinas lingkungan hidup. Kadang-kadang kita patungan. Jadi itu sedikit gambaran. Selayar Bebas Sampah Plastik itu adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul dalam sebuah komunitas, lalu menggaungkan apa yang disebutkan di video tadi, nilai-nilai bijak plastik atau less plastik. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi kami adalah sekumpulan orang-orang yang dalam aktivitas itu selalu mengajak orang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari menghasilkan sampah plastik. Seperti itu. Seperti hari ini kita tidak diarahkan untuk memakai kemasan minuman, kita diarahkan untuk membawa tumbler. Semangatnya adalah itu, bahwa satu botol yang kita beli itu, seperti yang dikatakan Bu Sekti tadi dan disebut oleh video, itu berapa tahun baru bisa hancur, baru bisa terkurai. Mungkin ada yang menganggap, kalau saya beli botol minuman hari ini, saya buang ke tempat sampah, lalu nanti dia berakhir di pom itu, di air atau di tanah, mungkin 5 tahun lagi dia sudah terkurai. Tidak. Itu baru terkurai dalam jangka waktu seperti yang disebutkan tadi, ratusan tahun. Botol minuman yang kita beli setiap hari, kalau kami sih enggak ya, kami nggak pernah beli. Itu baru bisa terkurai dalam tanah itu 450 tahun. Sangat lama. Kata Ibu Sekti tadi, Bu Sekti kan berapa sih? 70 tahun paling lama. Rata-rata usia orang 65 tahun. Kita hidup 5 kali pun, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Plastik yang kita beli, itu belum hancur. Masih ada di muka bumi ini. Dan itu setiap hari kita beli. Setiap hari kita beli. Oke. SPSP itu melakukan apa saja dalam 5 tahun ini? Nah ini yang ini beach clean up, seperti yang disebut sama Pasti awal dari SDC Lolo tadi. Dulu banget gitu, 2019. Kami itu hampir setiap pakai baju biru di pantai. Sekali lagi kami katakan, apa itu digaji, apa itu dapat ribuan penghargaan, enggak. Itu murni inisiatif kami untuk
mengatasi persoalan sampah plastik. Karena kalau kita disadar sampah plastiknya itu bukan hanya dari produksi domestik dari yang kita hasilkan, tetapi juga ada sampah mengapung atau orang-orang kenal dengan sampah kiriman. Next. Nah, sampah komunitas seperti hari ini adalah upaya kami untuk brainstorming. Mohon maaf, kami tidak merasa kami lebih paham, tidak merasa kami lebih pintar, tapi setidaknya kami bisa berbagi apa yang kami tahu. Saya pun sebenarnya bukan basic eksakta. Saya orang sosial, orang komunikasi. Saya tidak ada ilmu pengetahuan tentang lingkungan, which is yang berhubungan dengan casting dan segala macam juga. Saya ilmu sosial, pure sosial. Tapi ya namanya kita manusia hadir di era teknologi informasi, kita punya banyak pilihan mencari referensi, literatur dan segala macam di internet dan segala macam website. Itu yang selalu kami sharing ke komunitas-komunitas. Kami masuk ke PKK, kami tamu dan segala macam. Itu berbagi. Apa sih bahaya sampah plastik itu? Bagaimana diatasi dan segala macam. Nah, ini salah satu kegiatan kami di Kecamatan Muki, Kampung Pak Asri Awal. Oke, lanjut. Cara kami mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian material plastik. Jadi kadang-kadang kami bawa tote bag yang terbuat dari kain dan segala macam yang ramah lingkungan. Lalu kami turun ke pasar. Kami tukar itu. Lalu kan ibu-ibunya pada nanya biasanya, kenapa kita tukar buku? Bahaya kan? Nah, itu kesempatan kita untuk mengedukasi ibu. Ini plastik yang kita bawa ke rumah ini, pasti kita buang di mana? Di belakang rumah atau di laut depan rumahku. Nah itu Bu, kalau kita buang ke laut, bla 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 segala macam. Kita kasih edukasi, kita diskusi. Kadang-kadang ada yang nyantol, kadang-kadang juga kita berpikir, pasti masuk tindakan keluar tengah kiri, tapi ya itulah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ya sudahlah, kita berbuat yang menurut kita baik, entah itu nanti responnya positif, diterima dengan baik alhamdulillah, kalau tidak diterima, kan niat kita baik. Oke, patroli plastik, kemudian vlogging. Vlogging ini adalah jogging sambil pungut sampah. Jadi kadang-kadang kami juga melakukan aktivitas jogging, bisa lari, bisa jalan, lalu kami pungut sampah di rute yang kami lewati. Kadang-kadang di jalur 2, kadang-kadang di Jalan Soekarno-Hatta, di jalan-jalan protokol yang banyak sampah TPS ilegalnya. Tahu TPS ilegal? Saya yakin bapak-bapak ibu pernah lihat TPS ilegal. Karena saya sendiri nih, dan mungkin ibu bapak-bapak sering lihat ada orang pagi-pagi mau berangkat kerja nenteng kresek, nengok kanan kiri, nggak ada orang, sepi, langsung dibuang di jalan. Jadi ada TPS ilegal. Awalnya satu, karena kita lihat nih, kita tahu deh. Akhirnya jadi tempat sampah yang tidak legal, lalu seperti dibiarkan karena merasa sudah terlanjur terbuang di situ. Itu yang kadang-kadang kami intervensi, kami jalan, kami pungut. Diapain? Nah itu yang kadang-kadang menjadi repot. Karena setelah kita pungut, yang paling-paling berujung ke TPA. Next. Nah, social media campaign. Social media campaign itu adalah cara kami, karena orang-orang sekarang kan berkerumungnya itu di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan segala macam. Kami masuk di situ. Kami memberikan edukasi tentang all about sampah. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita nggak ketahui atau justru kita lakukan, cuma karena kita nggak tahu. Membakar sampah contohnya. Ini kebiasaan atau habit yang paling sering kita lakukan. Saya yang tadi buang sampah cokok-cokok. Nggak ada orang jual. Nah, membakar sampah itu tindakan yang sebenarnya sangat dilarang. Di undang-undang itu tidak diperbolehkan. Tapi justru, soal itu saya ini dinas-dinas yang katanya memiliki arsiran kepentingan dan tugas dengan itu, kadang-kadang melakukan itu. Kerja bakti di Suningi ya, Pak, awal dibakar. Padahal nggak boleh. Di luar negeri tangkapin itu kalau dibakar. Kita sering merasa bahwa menjadi korban perokok pasif. Justru kalau kita menghirup udara dari pembakaran sampah itu beratus-ratus kali lebih parah akibatnya. Jadi kalau Anda takut menghirup ada orang rokok lalu meninggal, asap pembakaran sampah itu beratus-ratus kali lebih bahaya. Jadi itu harus dihindari menurut saya. Kadang-kadang kita di SPSP agak miris itu. Makanya kita kalau diundang bersih-bersih itu
Justru lebih banyak nolaknya. Tapi kadang-kadang kalau kerja bakti maksat itu membukakan semua eksklusif, kalian pasti nggak ada kan? Ya kan, pasti kan nggak ada. Karena kami sudah tahu pasti akan ada bakar-bakar. Kalau bakar-bakar ikan sih ya. Oke, lanjut terus. Sebelum ini, baik aja. Kami juga ada aktivitas yang kebetulan tidak ditampilkan di sini, namanya Eco Break Day. Itu arisan Eco Break. Kami ini ada ratusan relawan di SPSP, ada siswa, ada mahasiswa, ada pegawai juga, ada pegawai, ada bidan, ada penyuluh dan segala macam. Itu kami ada arisan Eco Break. Jadi 1 bulan 1 kali, relawan SPSP itu pasti memproduksi 1 Eco Break. Ada yang tahu Eco Break penampakannya seperti apa? Atau sudah ada yang pernah mempraktekkan di sekolahnya? Ada ya? Tapi nanti kita akan perlihatkan. Nah, SPSP itu memproduksi 1 orang 1 Eco Break 1 bulan. Di rumah saya banyak Eco Break. Nah, next. Nah, kenapa kita harus mendorong perilaku untuk tidak menghasilkan sampah plastik? Saya ingin meluruskan paradigma ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dulu itu doktrin yang sering diterpakan ke kita itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ketika kita membeli botol minuman, isinya kita minum, sampahnya kita buang di tempat sampah. Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu, Bantar Gebang itu tinggi sampahnya itu 16, setara dengan bangunan 16 lantai. Di Selayar mana bangunan paling tinggi? Kantor Bupati paling 3 lantai. Itu 16, tinggi sekali. Cuma tadi saya tuh sering merinding kalau lewat situ. Wah, ya sih kita. Dan setelah saya mempelajari, saya membaca dan segala macam, baru saya tahu ternyata TPA itu bukan solusi. Karena dari TPA itu kalau hari ini kita ngomong tentang perubahan iklim, global warming, sumbernya sebenarnya dari situ. Di antaranya apa yang disebut dengan emisi karbon. Jadi kalau hari ini semua orang di dunia membicarakan itu, salah satunya dari situ. Kalau kita di Selayar TPA di mana? Di Kaburu. Sama juga, gak dikelola juga, sama seperti tadi, karena sudah overload. Sampah yang terkirim ke sana dengan kemampuan kita mengelola itu sangat tidak seimbang, apalagi kalau memang tidak ada metode pengelolaan. Kalau kita di sana itu nggak ada, orang dibuang sih ditimbun seperti itu. Oke, nah kita kembali ke tadi, kenapa kita harus mendorong perilaku untuk meminimalkan atau bahkan bisa zero gitu. Kalau kami di SPSP itu ada satu relawan kami yang dulu itu nggak ada tempat sampah. Keren deh, keren. Dia nggak ada tempat sampah, bukan karena sampahnya dibuang kemana-mana, tidak, karena dia tidak menghasilkan sampah. Dia tidak pernah beli botol minuman botolan. Kalau ke pasar tidak pernah bawa kresek. Kalaupun dia menghasilkan sampah, karena ada titik-titik tertentu kita tidak bisa menghindar. Misalnya beli kopi kemasan, kemasannya kan pasti beli deterjen, sabun, dan segala macamnya. Kemasannya plastik. Nah, teman saya ini yang tidak punya tempat sampah di rumahnya itu, semua sampah di rumahnya dia olah. Sampah sisa makanannya dia kompos, sampah plastiknya dibuat ekobrik. Jadi dia nggak ada tempat sampah, dia nggak pernah mengirim sampah ke TPA. Saya juga berusaha seperti itu, tapi jujur sampai hari ini saya belum bisa. Nah, kenapa kita harus mengambil sikap untuk meminimalkan untuk menghasilkan sampah plastik? Yang pertama, karena sampah plastik itu, coba deh, bapak-bapak ibu lihat, botol yang paling familiar sering kita beli tiap hari itu ternyata baru bisa hancur atau terurai, bukan hancur, terurai dalam artian dia menyatu dengan alam, itu dalam 450 tahun, sama sekali. Pokok. Terus ada gelas kopi yang orang sering nongkrong dengan dengan gampangnya membeli lalu dibuang, itu baru bisa terurai 50 tahun. Terus sedotan yang sering dengan gampangnya kita pakai di kafe, di restoran, itu baru bisa terurai dalam waktu 200 tahun. Ada satu cara pandang yang kalau kita ya orang Selayar dan mungkin di banyak orang, saya prejudice, ya satu. Tapi kan kalau 1 miliar orang berprinsip saya jual, maka dia menjadi 1 miliar. Gitu. Kita bisa di ruangan, kita ada berapa? 60 orang lah. Berjual. Kan saya kerja ke Bali ya, gimana saya? Ada yang benang pancingan ikan 600 tahun, terus ada plastik bir kemasan, ada juga. Terus kalian minuman dan segala macam.
dan segala macam yang mengandung material plastik. Styrofoam juga. Ini yang paling sering kita temuin di dalam saya, styrofoam. Beli ayam goreng, ayam geprek, kemasannya styrofoam. Styrofoam itu justru tidak memiliki jangka waktu. Dia bisa bertahan abadi seperti kita kembali. Abadi di bumi, gitu. Jadi betul-betul sesuatu yang kita dengan gampangnya beli mentang-mentang harga 10.000 beli segala macam itu bertahan di bumi kita itu selamanya. Gitu. Oke, next. Nah, ini fakta-fakta lain tentang plastik. Nah, itu tadi plastik butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk berurai. Kemudian ini, dalam 1 menit seluruh penduduk dunia itu menghasilkan 1 juta botol plastik. 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau 2 menit berarti 2 juta. Kalau kita sebut penduduk dunia, berarti termasuk kita. Kita kan penduduk dunia juga. Jangan menganggap bahwa itu orang Amerika, orang Amerika Latin dan segala macam. Ya kita. Jadi seluruh penduduk dunia itu menghasilkan 1 juta botol plastik. Mungkin ada hari ini ya, ketika sebelum kesini diminta bawa tumbler, ada tumbler, tiba-tiba kita beli ini karena tahu nanti tidak disediakan minuman. Seperti itu. Jangan ya. Oke. Pulau-pulau ini kan kita masih ini. Kalau kantong plastik itu 2 juta kantong plastik, jadi lebih banyak lagi. Kemudian di Indonesia, jadi di dalam tubuh kita itu sekarang mungkin sudah ada menggumpal material-material plastik, tetapi memang tidak langsung hari ini kita makan lalu besok kita pingsan, gitu. Nggak gitu juga, gitu. Mungkin terakumulasi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu nanti browsing dan mengetik keyword bahaya mengkonsumsi mikroplastik. Muncul itu semua tuh yang menyebut bahwa jika konsumsi plastik, kebiasaan kita nih, hari ini kita tidak ubah, maka di tahun 2050 atau kurang lebih 26 tahun dari sekarang, jumlah plastik itu akan lebih banyak dari jumlah ikan. Coba bapak-bapak ibu bayangkan, kita ini kan pemakan ikan semua ya, kata kalau orang Makassar bilang. Kita memakan ikan, setiap hari kalau nggak makan itu berarti hidup itu kayak nggak lengkap gitu. Terus ikan-ikan kita sudah terkontaminasi mikroplastik seperti yang ditunjukkan sama video. Dan tiap hari kita makan. Bapak-bapak ibu-ibu ini adalah guru yang memiliki anak didik yang hari ini mungkin berusia masih kuliah. Tentu sebagai seorang ibu, karena kita menjadi orang tua dari anak-anak kita tidak ingin anak-anak kita ini itu menjadi korban di masa depan. Olehnya itu kita mengajak bapak-bapak ibu-ibu ke sini, salah satu tujuannya untuk itu. Bapak-bapak ibu-ibu kalau cuma mau diminta untuk bikin ekobrik, 10 menit selesai. Diperlihatkan ini alatnya, ini caranya, sudah selesai ekobrik. Tapi yang kita inginkan sebenarnya adalah mengajak atau mendorong peran dari bapak-bapak ibu-ibu guru ini untuk menyampaikan ini. Kalau kemarin-kemarin kita melihat di sosial media Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena konteks politik, sebenarnya tidak baik-baik saja itu sudah dari lama. Karena persoalan sampah plastik. Cuma kita semua nggak nyadar dan selalu berprinsip tugas kemarin. Ya sudah. Ini sebenarnya cara pandang yang membuat kita tidak akan pernah selesai dari persoalan sampah plastik. Pemerintah juga seperti kata Bu Sekti tadi, mungkin menganggap ini urusanku, tidak semua itu urusan saya, itu urusan masyarakat juga. Masyarakat harus aware dong, harus sadar. Kita ini saya kalau analogikan seperti sedang berada di atas kapal. Jadi kita ada di atas kapal. Di atas kapal itu ada kapten, ada kaptennya, kemudian ada ABK-nya, ada penumpangnya. Lalu lambung kapal itu bocor, air masuk. Di atas kapal itu ada kapten, ada ABK, saling menyalahkan. Kaptennya bilang, mana kalau rongkok jago, maka baju menjadi. Penumpangnya bilang, kita tuh pimpinan di sini, harusnya kita dong yang perbaiki. Saling tunjuk, saling lempar tanggung jawab. Akhirnya kebocoran itu makin besar dan lambat laun kapalnya tenggelam. Sama dengan bumi ini. Bumi ini rusak, tapi kita sebagai masyarakat tugas pemerintah. Pemerintah juga begitu. Masyarakat harus sadar dong. Dan sebagainya. Akhirnya semakin rusak dan kita akan sampai pada satu titik bumi ini akan semakin tidak bersahabat. Mungkin bapak-bapak ibu mengenai mengereja profesoran nanti terlalu ajari. Bapak-bapak ibu boleh tidak percaya sama saya karena saya orang biasa-biasa saja, tapi please percaya sama ilmu pengetahuan. Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang validitasnya terbukti karena ya saya ambil dari jurnal dan segala macam.
Oke, next. Nah, campur-campur antara sampah dapur, styrofoam dan segala macam dimasukkan di kresek. Karena dia kalau jajan nggak buang kalau ini, akhirnya penuh. Oke, next. Nah, ini sebenarnya aktivitas-aktivitas yang kalau saya sih, menurut saya hampir semua aktivitas kita itu selalu menghadirkan sampah plastik. Saya ambil contoh. Nah, bau mungkin, misalnya sarapannya apa? Kue-kue kan? Apa ibu langsung beli kue karena 50 pernah beli kue 5 tahun kantor. Karena kita lakukan campur ambil karena sorry apa mungkin kalau dipisah satu kali gitu ya. Jadi apa? Sama dengan ke pasar. Pasti ibu seperti itu yakin ya, semua pelaku di sini. Nah, kalau istri saya itu udah benar-benar saya doktrin nggak boleh seperti itu. Saya ini penggiat. Cari tangan mana kalau di bawah ini banyak pokoknya juga ya. Kita terus belajar kan gitu. Main kiri pasar kan kadang-kadang kebutuhan banyak. Beli cabai, beli tomat, penjualnya beda-beda. Beli bahan sayur, penjualnya beda juga. Mau beli bumbu dapur, penjualnya beda. Akhirnya pulang ke rumah bawa 20 kresek. Kira-kira diapain kresek? Saya yakin dibuang. Kalau tadi disampaikan bahwa memodal pulang, justru kami itu tidak menghancurkan. Yang kami dorong di SBSP itu adalah tidak menghasilkan. Karena kalau mau sekarang gini, kalau ada orang bikin baju dari kresek, layak tak pakai. Dan dikaitkan memang, bagaimana? Iya kan? Meskipun kami itu ada aktivitas recovery, tapi itu the last alternatif. Alternatif terakhir yang diupayakan pertama-tama adalah tidak menghasilkan. Karena kalau mau bikin recovery itu merupakan kata dokter sebenarnya. Gonting. Ini Pak Ajri di belakang ini pernah ngajak saya jadi pembicara di kegiatannya. Saya tidak membicara recovery-nya sebenarnya, karena recovery itu adalah alternatif terakhir. Alternatif pertamanya ya jangan menghasilkan sampah. Sekarang gini, kalau Anda menghasilkan sampah, kira-kira bisa gonting-gonting, pasti tutup. Karena membosankan. Dan belum tentu juga ada waktu. Atau dibikin baju-baju yang tadi disebut dosen naik apa kira-kira. Mungkin kalau fashion show iya, tapi kalau kamu ke pasar coba beli. Lagi orang yang umar lagi. Nah itu pagi-pagi langsung kirim pas sekolah antar karena dia kira tumbler pasti akan minum. Nanti pakai minimal air gelas. Mulia nih, bapak nih, saya nggak pergi pasar, bawa di kresek ke rumah. Kakaknya pakai gitu, dia akan pergi kayak ini, malah begini instan, bungkusnya plastik semua. Hampir setiap titik jengkal kehidupan kita di kehidupan sehari-hari itu penuh dengan plastik. Sehingga ujungnya apa? Ya tadi, bangku kabur dan segala macam. Kalau di Makassar itu diantar. Mau piknik, olahraga. Piknik kadang-kadang karena tidak mau repot bawa bekal, akhirnya bawa ayam yang kemasannya styrofoam, bahan baku dan segala macam. Nah kalau di sekolah bagaimana? Sekolah juga kubangan plastik gitu. Saya agak ironi, maaf ya ibu, bapak-bapak guru, kami sering diajak masuk ke sekolah. Nah kalau pakai capseknya kadang-kadang, Pak, kabar ini anak-anak bang. Nggak ngasih kontaknya tuh kan itu kira juga kan begini ya gimana memberi teladan kepada siswa seakan-akan itu menjadi kewajiban siswanya tapi tidak menjadi kewajiban dari guru. Itu kan ironi sebenarnya, ironi sianturi. Oke, next. Nah apa yang bisa kita lakukan? Ini standar sebenarnya, reduce, recycle. Reduce-nya itu adalah mengurangi. Kalau kami di SBSP justru meniadakan itu. Kalau masih mengurangi itu masih bias sebenarnya. Karena kalau masih bawah 10, biasanya kan sudah mengurangi, saya kan biasanya bawah 30, kan gitu kan. Kalau kami di SBSP tidak sama sekali, kresek. Dan semua bawa peralatan yang tidak berujung pada sampah plastik. Dan kemana-mana saya bawa ini. Ini sedotan dari stylus. Ini sedotan dari stylus. Jadi ketika saya ke kafe, ditraktir bukan kita traktir ternyata. Saya pakai ini. Saya menolak untuk diberikan sedotan atau kata orang sini pipet itu dari plastik. Dan rata-rata kalau pegawai kafe di sini sudah hafal.
Istri saya juga kalau ke pasar, istri saya itu bidan. Kalau ke pasar, kalau dia mau dikasih plastik, kadang-kadang nyeletuk tuh pedagang di sebelah. Dari sana mau bidan itu, nggak ada apa-apa itu. Jadi, dan semua relawan SPSP, Kak Bincang, Kak Api yang tadi dan yang di belakang semua ini, saya yakin sudah sangat taat dengan itu. Mungkin 1-2 kali melanggar itu dalam kondisi terpaksa. Recycle itu adalah mendaur ulang. Nah ini sebenarnya menipu juga sebenarnya. Kadang-kadang karena ada istilah daur ulang, lalu orang merasa bisa menghasilkan sampah. Kemarin ini mau tak daur ulang di Saudi itu. Pertanyaannya adalah siapa yang mau mendaur ulang? Pemerintah tidak mendaur ulang, bank sampah juga tidak demikian. Apa kita mau mendaur ulang? Rakit di salah satu gas sudah dicibun, kemudian tinggal aja atau mau apa? Harus paling mendaur ulang, pasti tidak mau. Seperti itu. Next, bapak-bapak ibu-ibu tahu itu adalah perbuknya tahun 2019 nomor 59. Tapi apakah sudah diterapkan? Saya yakin tidak, karena kita mengamati. Ya mohon maaf, kita harus bilang kadang-kadang kita ini memang hobi lip service. Sebelum kita masuk ke materi ekobriknya itu nggak lama. Saya hanya ingin memperkenalkan, nanti ada teman-teman dari SPSP yang akan mensimulasi, tapi itu simulasinya juga singkat karena mungkin saya tahu bapak-bapak ibu-ibu setelah kita memberikan surat pasti ada yang searching itu lihat di YouTube apa ya hari ini dan setelah ngomong ini udah panjang seperti itu. Dan saya harus sampaikan bapak-bapak ibu-ibu kami meminta kesediaan karena ini juga akan dikontrol oleh ibu dari dinas. Saya menghadap ke Pak Kadis kemarin buang persyaratan dan pastikan RTL-nya. Tindak lanjutnya itu adalah pada tanggal 26 Oktober mendatang atau pada hari Sabtu, bapak-bapak dan ibu-ibu guru itu akan diarahkan untuk mensimulasikan ekobrik itu kepada siswanya. Ya tugas utamanya adalah menciptakan siswa atau individu yang berkarakter. Dia mau PMP, ketahuan bagi antara PPKN, model guru bahasa Indonesia, muaranya sama, membentuk individu yang berkarakter. Karakter itu apa bapak-bapak ibu? Siswa yang memiliki kepekaan, siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi dia memiliki kepekaan sosial. Sampai pawang yang baik. Anda kau bilang, apa kau nikah? Apa kau nikah? Kau jalan tak apa? Nabakat kau, atau apa? Siswa itu kita dorong untuk sadar tentang itu semua. Dan saya yakin, kami itu tidak punya keterampilan itu. Saya yakin sekali bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang memiliki keterampilan itu mendeliver sebuah pesan sehingga terjadi perubahan cara pandang bagi anak-anak. Nah, yang kami katakan pada tanggal 26 Oktober secara serentak bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di sini itu akan dikontrol oleh dinas. Iskandar itu sudah bicara soal itu, termasuk Ibu Sepin tadi saya baru ketemu sebenarnya. Tapi kalau sampai Iskandar dan Pak Mas Menteri Pradama, Pak Kadis, itu dibilang tolong dimasukkan semua ke grup semua peserta dan di tanggal 26 kita akan pastikan semua melakukan itu. Ya sebenarnya ini nggak ada unsur mau memaksa, tetapi kami hanya ingin meminta tolong kepada bapak-bapak ibu karena ini juga bukan sesuatu yang sulit. Di tanggal 26 itu nanti kita transform lagi apa yang kami sampaikan hari ini kepada siswanya sekolah, baik itu SD, SMA maupun SMP. Saya minta Kak Ucan untuk membawa tadi Ucan membawa contoh ekobrik sama meja mungkin diangkat ke sini. Tapi sebelum itu mungkin ada bapak-bapak ibu yang ingin sharing atau bertanya. Kita kasih kesempatan kepada mungkin 3 orang penanya dulu. Mungkin mau curhat gitu, aduh saya ini di rumah kayaknya pelaku deh. Ya nggak apa-apa, memang harus pelan-pelan aja gitu. Jadi ya kita sudah terlanjur ada dalam zona nyaman. Bagi kamu yang mengerangkan kemudian Yesus termasuk di kolektor. Tapi kan kalau kita tidak mau mengambil sikap, lalu siapa yang melakukan? Ada yang mau bertanya atau mungkin silakan. Namanya siapa Pak? Saya Muhammad Ansi. Boleh, saya kasih mic. Nama saya Muhammad Ansi dari SD Dasar. Saya kira luar biasa tentang sampah ini. Malah saya berpikirnya mungkin terlalu Pak.
sempat terpikir di pikiran saya kok apa mungkin ya atau bisa tidak kalau produsennya itu yang diedukasi. Apa memungkinkan atau tidak? Ya, terima kasih. Saya jawab saja ya. Jadi begini Bapak Ibu. Dalam kehidupan manusia, ini saya mulai berfilosofi sudah kayak Rocky Gerung. Selalu ada konfrontasi antara aspek idealisme dan kapitalisme. Pertanyaannya adalah, rokok itu sudah lama berbahaya. Kenapa diproduksi? Kalau gula bikin orang diabetes, kenapa orang masih memproduksi gula? Kalau plastik itu berbahaya untuk kehidupan kita, kenapa plastik itu masih diproduksi? Selalu ada konfrontasi atau berhadapan-hadapan antara aspek idealisme dan kapitalisme. Dan minta maaf, sialnya selalu dimenangkan oleh kapitalisme. Kita ini ngomong seperti ini, ya mungkin kami mengkritisi pihak dinas dan segala macam, mungkin didengar, tapi sambil lalu saja. Sudah, karena SPSPT di zamannya itu. Gitu. Sama apalagi kalau kita mau mengkritisi Coca-Cola, Unilever, dan segala macam, apa kita ini gimana. Dan banyak orang sudah menggaungkan itu, membatasi produksi styrofoam, membatasi produksi misalnya, nggak usah menjual plastik yang botol minuman plastik yang kecil-kecil itu, karena ya gimana orang beli memperbanyak sampah. Tapi ya itulah, selalu ada konfrontasi antara kapitalisme dan idealisme, dan selalu dimenangkan oleh kapitalisme, hampir selalu. Jarang kita ini menang. Begitu banyaknya pegiat lingkungan berkoar-koar, wow, villa segala macam. Entah juga pasar-pasar yang tidak pro terhadap penyelamatan lingkungan itu masih ada. Seperti itu. Jadi, tapi itu tidak membuat kita patah arang. Barang kurang 5 tahun mungkin di potek-potek. Ya, nggak perlu. Bapak kita dari SPIT Salam yang basic tentang agama. Kami ini Pak, yang penting sudah kita sampaikan. Kami sudah ingin itu sebagai amal. Bapak tahu bagi Bapak, tulikan Nabi Muhammad juga begitu. Bahkan dicibir, dilempari segala macam. Tapi tetap dilakukan. Ya kan sampaikan. Kami pernah tampil berbicara sama Pak Wakil Bupati yang kebetulan juga pemuka agama. Ada satu pernyataan dari beliau itu yang menyebut bahwa ampari istri mau dikandaan menggaulkan juabi itu namanya zolim kepada diri sendiri. Iya kan? Zolim. Istri mengamankan berarti mengamankan dari anak dan kita mesti lakukan berarti zolim. Zolim itu dosa. Tapi mungkin kita tidak dalam rangka mencap bahwa orang mau beli botol minuman di supermarket itu pendosa. Tetapi kalau kita tahu itu akan merusak kalau kita lakukan dan ada alternatif yang lebih baik, kenapa kita tidak memilih alternatif B, membawa tangan? Kan pertanyaannya begitu. Nah kalau pertanyaannya tadi, kenapa bukan itu yang ditutup? Maka kita akhirnya akan ada pertanyaan berikutnya. Rokok itu berbahaya, tutup juga ini. Ditutup sama tutup pabrik. Gula ditutup karena banyak orang diabetes dan segala macam. Itu pertentangannya itu. Ya, tapi ya tidak harus membuat kita ini menjadi pada cukup ya. Baik. Oke, ada yang lain yang mau berkomentar atau mungkin bertanya? Dan saya rasa kalau kami diberi pilihan, mau nggak itu ditutup? Pasti kami bilang mau, karena kami ini orang yang ya tidak menggunakan produk itu sebenarnya. Ada yang lain mungkin? Tadi ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Berpainan? Cukup jelas atau malah nggak jelas? Ngapain sebenarnya nggak jelas itu di depannya? Ada yang mau nanya? Yang laki-laki? Yang ibu-ibu? Nggak ada? Kalau begitu kita akan memperlihatkan apa itu ekobrik. Ekobrik itu seperti disampaikan, apakah bisa angkat media ke sini? Om Chan? Saya aja kalau kami perlihatkan, bapak-bapak dan ibu pasti sudah tahu, oh, Mustafa ini ada ekobrik. Nah, ekobrik itu seperti ini. Nah, ini relawan kami semua. Nah, ini ekobrik seperti ini. Ekobrik itu kalau dari secara harfiah adalah eko dan trik, bata,
ramah lingkungan. Jadi bata yang diproduksi untuk menyelamatkan lingkungan, kurang lebih seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau tadi disebut sama ekosentris dia bisa menggantikan bata angkor dan batu merah, enggak juga. Mungkin bisa, tapi yang bisa dijual kami ya. Karena dia bisa membangun konstruksi dari berbagai komponen dengan trik dan cara dia sendiri. Kalau kita ini, ya masih takut lah. Bikin jadi bapak dia spontan. Jadi seperti ini. Ini, dari misalnya sini, IPA sana diisi dengan bahannya itu adalah sampah-sampah yang dihasilkan. Jadi ini nih, ini diproduksi sama teman-teman di SDSD. Jadi ini adalah sampah yang dicacah atau digunting. Jadi bisa dari bungkus kopi, bisa dari bungkus mie instan, bisa dari bungkus deterjen, digunting-gunting kecil seperti ini. Kalau ada yang merasa kurang paham bisa ke depan nanti sini lihat. Karena ini nanti tanggal 26 akan kita ajarkan ke siswa. Nah, contoh-contoh seperti ini nih, ini apa nih? Ini pembalut nih. Nah, ini bungkus tisu. Nggak bisa kita hindari, karena tidak ada orang jual lagi kalau mereka bilang melihat tisu tapi yang mau bungkus, kalau kita nggak tetap kita bawa bungkusnya ke rumah. Nah, gimana kita mau bertanggung jawab dengan sampah itu? Bikin ekobrik. Nah, sampah-sampah seperti ini tentang kresek. Nah ini nih, ini kita nggak bisa hidup juga nih. Kadang-kadang saya juga nih, kadang-kadang juga melanggar. Benaran kita punya pemilihan. Kadang-kadang kita tidak bawa, kan itu tote bagnya di motor saya. Kita pakai motornya orang, aduh, apa mulai cukup main berapa sama kali. Terpaksa kita bawa pulang ke rumah, kita cuci, nanti digunting-gunting, dibuat jadi ekobrik. Jadi itu digunting atau dicacah seperti ini, bapak-bapak ibu. Seperti ini, kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol ini. Jadi juga botol-botol yang kami kumpul dari ya bisa dari tempat sampah, yang penting masih bersih, bisa dari tempat di jalan, kalau ada orang buang, kita kumpulkan, lalu kita isi dengan ini. Tapi karena dia akan difungsikan sebagai bata, kalau seperti Bu Sekjen tadi, maka dia harus padat. Berapa kepadatan ekobrik yang ideal? Barang kuat, aduh, susah itu, pakai mana? Ini harus mencapai 250 gram. Nurut ya, nanti biasa keluar sampah, tuh sebelum namanya lebih sebelah juga apa? 1 minggu saya gunting. Nah, itu belum sampai 250. Banyak sekali sampah yang bisa dievakuasi dari ekobrik ini. Bagaimana cara memadatkan ekobrik ini? Nah, Kak Nurul ini mau mensimulasi ketika sudah digunting supaya dia padat. Karena kan ada pakaian aerobalan 50 gram, berarti dia harus padat dari bawah sampai ke atas. Nah, dipadatkan dengan alat seperti ini. Ini namanya stick, bukan steak ya. Stick. Nah, ini sama Kak Nurul nih. Nanti kalau ada yang ini silakan berdiri, silakan lihat. Karena ini nanti kita akan simulasikan ke siswa kita di sekolah. Gak apa-apa, berdiri saja. Nampak aja itu. Berdiri. Kalau mau diambil gambarnya, atau nanti banyak kalau di YouTube. Kalau masukkan video cara membuat ekobrik itu banyak sekali. Di bawahnya tidak padat, tapi di tengahnya padat. Jadi memang harus bertahap. Nah ini Kak Nurul ini mensimulasi seperti itu. Ini yang kami lakukan tiap hari. Di SPSP itu Pak, ibu-ibu, itu ada bapak-bapak yang pejabat. Ada yang kenal Pak Wahidin ada di organisasi ini yang tidak dikasih uang, capek apa segala macam. Ya, seperti itu. Nah, kan begini ibu-ibu. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari untuk menghasilkan sampah, seperti yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita beli permen, seperti tadi saya bilang tadi. Ya kan tidak mungkin permennya tukar terbangnya alih bungkusnya enak kesin aja deh. Nggak mungkin. Pasti kita mengambil apa kan kita suka pakai dosa sebenarnya. Tapi itu cara kami bertanggung jawab terhadap sampah yang kami hasilkan. Dan semua relawan kami tidak memandang apa jabatannya, baik dia pejabat di kantornya, kalau dia relawan SPSP pasti dia membuat ekobrik satu dalam 1 bulan.
Ada pejabat loh. Relawan kami itu dia kepala bagian, kepala bidang di kantor-kantor dinas. Tapi karena jadi relawan, ya kita kumpul, kita sama-sama mendorong nilai-nilai di organisasi, nilai-nilai yang pasti. Seperti ini, saya mau duduk dulu. Kami di tanggal 26 itu mungkin akan ada penyampaian dari dinas untuk melakukan simulasi kopi kepada siswa, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu itu akan mungkin mendapatkan arah. Kita akan bikin grup dan kami itu akan ada di dalam situ. Mungkin akan ada Pak Iskandar, ada Ibu Ina juga yang start di sini, yang membersihkan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan, misalnya tanggal 20 penting. Kalau dari kita, standar yang kita inginkan di tanggal 26 itu tidak terlalu ribet nih, bapak-bapak ibu-ibu. Cukup ibu-ibu bawa yang seperti ini, bawa gunting dan bawa stick dan diperlihatkan kepada siswanya. Ini yang disebut ekobrik, ini alatnya, begini cara buatnya. Tapi karena maaf ya bapak-bapak ibu, kami butuh pertanggungjawaban sehingga nanti kami itu akan meminta dokumentasi video. Tidak diedit, di video kan saja, nanti dikirim langsung ke kami. Seperti itu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika selesai acara ini dan selesai acara tanggal 26, masih akan ada acara berikutnya. Dan yang akan diundang adalah bapak-bapak ibu yang hadir hari ini. Ya tentu kami ada reward, tetapi ya sekali lagi tidak banyak. Kami ini juga organisasi swadaya, bukan korporasi yang berlimpah sumber daya. Oke? Dan cukup. Seperti itu. Jadi kalau nanti mau diajarkan ke siswanya, mungkin bisa seperti ini. Kalau saya membayangkannya begini, ini kan kita masih ada waktu 1 minggu nih. Kan tanggal 26 hari Sabtu ya. Mungkin kalau dasarnya juga, satu lagi kan kalau nambah mana? Pak bungkus keping apa? Banyak pasti, saya yakin banyak. Ya memang kamu ini dulu, Pak Guru. Ya bungkus kopi, bungkus mie, bungkus cake dan kopi, bawa semua hari Sabtu. Bisa juga kalau ibu-ibu merasa itu tidak memberatkan siswa, dibuat kelompok. Jadi masing-masing kelompok bawa stick tahu? Yang dari bambu itu. Jadi misalnya apa yang tahu? Kayak kau WC, silakan bagi tugas. Ada yang bawa bahannya, sampahnya, ada yang bawa sticknya dari bambu, ada yang bawa guntingnya, ada yang bawa botolnya. Nanti kita bersama-sama bikin ekobrik hari Sabtu nanti. Seperti itu. Nah, karena kami belum pertanggungjawaban video biasa saja diambil saja pada saat menggunting, diambil pada saat ini suasananya segala macam, tidak perlu diedit, kirim saja, nanti kami yang olah. Sehingga mungkin bapak-bapak ibu-ibu butuh backup. Bisa juga siswanya, anak perempuan yang mau jagoan jadi yang ngetik HP dan internet, video dong orang-orang. Atau guru-guru yang lain kalau ada di mungkin ada tenaga kontrak atau tenaga honor yang kebetulan tidak ada jam di waktu bapak-bapak mensimulasi ini kepada siswanya, itu silakan kita tolong diambil video sama foto, ya. Jadi foto sama video, karena kegiatan kita ini akan berlanjut. Bapak ibu yang hadir hari ini akan dikumpulkan dalam satu WhatsApp group dan nanti kita akan sampaikan lagi the next program berikutnya apa, mungkin bulan depan. Kita akan lanjutkan. Tapi kami minta tolong sekali, ini mudah-mudahan kita merepotkan. Pun kalau ada yang merasa repot, mungkin silahkan unjuk jari apa hambatannya. Nanti kami bantu. Ya. Mungkin bantu diarahkan atau bantu, tapi mungkin kalau hadir di sekolah mungkin agak repot karena di tanggal 26 itu juga ada acara inti di Taman Pelangi. Jadi kalau ada yang agak repot, silahkan bersuaranya Bang. Jangan nanti di grup tiba-tiba bersuara, padahal itu punya kesempatan untuk bertanya. Misalnya, itu tadi misalnya per kelompok. Tapi kalau tidak mau repot, ini kan gunting juga dibeli ya. Kalau yang tadi itu kan jalan yang dibeli. Sampah, botol, stick itu kan bisa dari bambu atau dari kayu. Kalau merasa bahwa membawa gunting itu berat bagi siswa kalau berkelompok, buang satu saja. Jadi ibunya saja yang bawa. Tapi disimulasikan, ini perlu dicarakan buat ekobrik.
digunting dulu, kasih kecil-kecil, kasih masuk di botol, supaya padat, ditusuk pakai bambu atau kayu. Begitu terus sampai dia padat. Standarnya itu 250 gram. Seperti itu, simpel sekali. Tapi di video gitu ya, karena ya mohon maaf, kami juga kan yang memberikan program ini kan dari Jakarta. Jadi kalau kami tidak punya pertanggungjawaban, ya gimana? Siswanya itu, nah itu tadi ada yang nanya, siswanya berapa orang? Minimal 15 orang. Jadi mungkin bisa satu kelas, tapi rata-rata sekolah sekarang sudah banyak sekolah yang jumlah siswanya itu nggak sampai 5. Saya di kampung saya itu ada yang cuma 2 siswanya. Iya. Jadi dikumpul saja, nanti minta izin karena semua kepala sekolah itu sudah tahu. Yang ikut ini sudah melalui Ibu Ina bersurat ke kepala sekolah. Agar guru kita ini lagi pakai website. Cepat bantu memang di kota Binang ini kita TOT ini dia bisa melaksanakan aktivitasnya di tanggal bulan seperti itu ada. Nah kalau ada hambatan silakan bapak-bapak ibu bersuara bisa aduh kira buat pinggiri kota bulan mungkin nanti bisa ditransfer ke kalau ada guru lain gitu ya kontrak atau honorer yang kadang-kadang jam mengajarnya tidak terlalu padat bantu makin ternyata lapangan mengkasar. Nah, tapi ini komunikasi Bapak Ibu ini. Dan saya yakin kalau kayak tadi gitu, aduh, cincai, ya, mudah sekali. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Karena ini nanti kita akan diarahkan dari dinas, itu dari Ibu Ina untuk melaksanakannya tanggal 26. Kalau prinsip di kami itu kan begini deh. Ini saya strike to the point aja ngomongnya. Orang kasih kita anggaran untuk membrainstorming guru, kemudian guru diharapkan membrainstorming siswanya dan diharapkan diajarkan di tanggal 26 karena acaranya tematik, acara serentak aksi muda jaga iklim di tanggal 26 Oktober. Tapi kalau seperti itu bisa begini, diajarkan di hari Kamis seperti pasti awal, tapi dikumpul di hari Sabtu, tapi harus ada aktivitasnya di situ. Nah, jadi aktivitas begini. Nah, kami mau kau buat itu, silakan kau masuk presentasi kok. Bagaimana cara membuat? Susah, gampang nih. Tapi diperlihatkan ininya. Ya kan terjawab kan Pak Drian pas di awal. Nah, seperti itu. Jadi bisa merangkai. Nah, kayak hari ini kan kita berangkai. Di brainstorming gurunya hari ini, tanggal 26 gurunya mengajar ke siswanya. Seperti itu. Atau memang kebetulan bapak-bapak ibu guru agak repot di menggeser jam. Tapi kami minta di hari Sabtu itu ada aktivitas yang berjalan. Mungkin siswanya diminta untuk kami mau buat kami cerita ke BD. Murah bapak ekobri, bagaimana cara membuatnya. Coba praktekkan lagi ulang. Begitu saja. Tapi kalau bisa akhirnya kami harus yang rangkaian itu diambil juga gambarnya. Jadi yang hari apa? Dia banyak dia juga gambarnya. Seperti itu. Yang penting kita ini maaf ya. Begini. Ini kita bukan mau pongah juga. Kami itu di SPSP selalu berprinsip berlaku adil sejak dalam pikiran. Apalagi kalau jangan tanya boleh silakan berapa kami sih juga kan ini sih. Tapi ya kalau cari cerita ustaz kan ada yang kita bertahan. Oke, tadi temannya bicara. Mengenai durasi videonya mungkin paling sedikit. Tidak dibatasi. Tapi begini, tidak berbicara durasi, tapi berbicara tentang akomodasi. Maksudnya mulai dari kan rangkaian membuat ekobrik itu mulai dari menggunting, ya, mungkin ada orang ketika dia ada rantai juga, ketika dia mau kelihatan. Ketika kita memberi materi, menerangkan kelihatan. Jadi kelihatan bahwa itu ada proses satu-satu. Mulai dari orang menjelaskan, kemudian sampai dia jadi, kalau boleh ada gambarnya. Boleh tidak di stop videonya, tapi kalau mau di stop, ambil part-nya, boleh juga. Kita tuh gak mau merepotkan Bu. Ya jujur ya minta maaf, supaya kita kasih juga sedikit insentif dan transport. Kita tidak banyak. Dan kita gak mau merepotkan. Guru-guru sudah repot, siswa yang nakal, ribut segala macam, mau dikasih lagi. Tapi mari kita bersepakat bahwa ini kan hal-hal yang baik, hal-hal yang meskipun kami tidak
arahkan dari komunitas selayar bebas sampah plastik, tetapi menurut saya harus diajarkan sebenarnya. Karena ini bagian dari mendorong sekolah yang bijak mengelola plastik. Jadi kebetulannya dia ada acara. Di luar ini sebenarnya kalau saya sih ya, saya harus ajarkan. Ya karena kebetulan mungkin saya pergi. Jadi tidak ini, bro, tidak diikat bahwa dia harus durasinya berapa. Tapi kalau bisa juga ada papan nama sekolah dari situ. Oh ini dari SD Sinolo, ini pasti awal. Ini dari SD Barangka, Fajri. Ada teman dari SD Polo-Polo tadi. Ada dari Man 1, Pak Yusuf di belakang. Ya kalau bisa ada. Saya pikir kalau Pak Yusuf ini kan pembina siswa, banyak siswanya. Tinggal dia ngambil, nanti gambar kerolan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dari SMA Gaya, temannya Darmi ya. Saya pernah masuk di sana, mengajar P5. Ekoprik juga, aduh mau balik dana, kalau jadi guru nanti. Siapa jangan mau stres kan? Bukan Darmi, lalu mau kau di, habis saat libur loh. Apa? Ya, ada mau bertanya lagi soal ini? Ya, kebetulan sekolah kami kalau Sabtu libur. Iya. Solusinya libur. Libur. Begini saja mungkin. Sabtu kita libur. Kebetulan kami cuti. Begini saja. Di tanggal 26 itu Pak, kita ada kegiatan di Taman Pelangi. Kebetulan nanti juga ada prize, sepeda, apa segala macam. Apa? Dispenser. Saya kata tapi ada sepedanya. Ada baju, ada tote bag, ada tumbler. Mungkin begini saja. Nggak apa-apa di hari lain, tapi kalau bisa di tanggal itu kita bawa hasil karya dari sana. Dan di tanggal apa? Di tanggal kita melaksanakan itu kita video juga kan. Misalnya apa yang di hari Senin tiba-tiba ini oleh mereka tidak mungkin baru mau disampaikan. Dan mekanismenya bisa per kelompok, bisa presentation. Jadi guru membawa sendiri alatnya dan mengajarkan itu. Atau apapun itu. Saya yakin kami tidak perlu brainstorming ini karena bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu. Kami ini tidak ada latar belakang mengajar. Itu ada komunitas di sana yang mengundang kami untuk brainstorming juga. Dan kalau diajak kami pasti mau. Kalau kita kerjanya itu bersosialisasi. Bahkan saya mau bilang tidak di reward sekalipun. Karena kan saya kaget juga, pagi ke sekolah ini ada beli bensin, jangan dulu, kali tarik dulu. Tapi kalau tidak dibayar, kami orang kita kerjanya itu gitu. Bahkan kita mau berepot-repot nyari peserta untuk melakukan itu dan tidak ada reward sekalipun. Bahkan kadang-kadang biaya itu kita patungan. Sehingga memang agak jarang Bu kita datang ke sekolah-sekolah yang agak jauh dari kota. Karena relawan-relawan kita kan cuma di BNT. Kadang-kadang kita tadi kalau ada sponsor. Beberapa kali kita dibiayai dari funding kayak Indo Relawan, kemudian Yayasan Haji Karla, dan ada beberapa seperti hari ini kita dibiayai oleh namanya organisasi itu Ekonusa. Dia LSM juga, tapi kalau dia dapat dana dari luar negeri, didistribusi itu ke daerah-daerah. Nah di Selayar itu yang dapat kita. Dan itu kita gunakan untuk tujuan itu, mendorong. Lah kalau selama ini saya tidak ada biaya kita mau bersusah-susah melakukan itu, apalagi ada yang mau mendanai. Sehingga hari ini kita bagi juga ke ibu, meskipun tidak banyak ya. Mohon maaf itu kita sudah bagi secara proporsional. Dihitung nih oleh teknikal memiliki bensin, ibu juga beli bensin, bagi-bagi. Dan di acara berikutnya juga begitu. Tapi kami ini nggak ada itu pun kami lakukan. Jadi kalau ada ibu yang ngundang, kalau ibu ngundang, saya berani bilang bisa di sini. Tapi tidak akan lupa. Kayak ini semua. Maka kami senang sekali. Kami datang. Untuk tidak betul. Tidak. Oke. Saya dan teman-teman mungkin nanti akan mengkondisikan ketika kami ke Layolo, nanti kami bisa mampir ke sekolah itu. Di Parian. Nanti kita komunikasi aja nomor tadi panitia komunikasi. Karena saya juga sudah bilang sama teman di sana, jangan ini kita sudah jauh-jauh dari BNT apalagi saya nih. Saya ini orang Monteng nih. Kadang-kadang ada acara di sana saya kayak 2 kali perjalanan ke Benteng dulu,
standby dulu lagi di sini baru berangkat ke sana. Kadang-kadang nanya, apa perlu kok konjek? Ya, panggilan hati. Kerintol, hati. Oke, ada yang lain yang mau atau tidak juga? Kata barang tahu dulu saya bilang, Pak, ini makin supaya kami juga bisa mengkondisikan. Waduh, sekolah ini kayaknya susah. Mungkin apa kita kirim putusan atau apa, tapi jangan dong. Kami juga repot kalau kirim putusan lagi kan ibu sudah di brainstorming juga dan gampang juga kan begini ini cuma gunting-gunting masukin padatkan. Oke? Nah, yang lain pasti. Bokong ini mengerti atau kalau Malia? Iya. Teman saya ini saya bicara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Amir dari Miss Aisyah Binten. Yang saya ingin tanyakan atau apalah tadi pas saya lihat yang bisa dijadikan apa? Ekonomi itu adalah pembungkus atau seperti kopi atau apa kan? Saya ditanyakan kan sampah plastik itu kan banyak Pak, termasuk aqua gelas, apa itu juga bisa dibikin seperti apa namanya ekoplastik. Karena saya lihat agak tebal itu ya, termasuk foto-foto seperti itu. Terima kasih. Oh ya, jadi ini agak teknis. Ini berbicara tentang teknikal ya. Dari bahan itu sebenarnya ya betul selain kresek dan juga kemasan plastik seperti snack, mie instan, kopi dan segala macam, itu juga bisa styrofoam. Styrofoam itu kan susah, mau diapa-apain susah, dibakar nggak boleh, dibuang ke tanah nggak boleh, dibuang ke laut apalagi. Itu juga bisa Pak. Tinggal digunting, dimasukkan. Kemudian apa? Sedotan. Kan? Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke kafe sama teman-temannya, saya sering lihat ibu-ibu gaul gitu, nongkrong di mana, pakai sedotan, bawa saja pulang atau bilang sama siswanya, bawa sedotan plastik itu ke sini, nanti kita bikin ekobrik di sini. Kalau dari kita, yang penting kan aktivitas di hari Sabtunya. Entah itu mungkin dibikin berangkai dari 3, hari ini pengenalan, hari Kamisnya apa, hari Sabtunya tinggal apa, begitu, silakan dibuat seperti itu. Karena kami juga perlu pertanggungjawaban dan divideokan. Jangan cerita mau nih, jangan divideokan. Kami juga kan nggak boleh bercerita ke sana. Kalau buat cuma nyumangi ya, pasti awal. Pasti awal, karena pasti dia nggak tahu juga. Jadi bisa styrofoam Pak, bisa kresek, kemasan plastik Indomie atau segala macam, dan sedotan. Jadi yang paling bawah ke swasta, kasih tahu nih sampah-sampah yang mau dibawa. Kalau siswa yang kita bawa ya, ini sedotan, styrofoam, kalau beli ayam geprek mata, bawa ke sini nih. Tapi syaratnya tidak boleh basah dan tidak boleh berbau, karena itu nanti ada unsur kimia bakterinya. Jadi kalau dia basah, bilas dulu, dikeringkan. Kalau dia berbau, kalau boleh dikeringkan dulu. Tapi supaya tidak ribet, dia jangan yang bawa yang basah dan berbau. Jadi repot dengan belakang. Oke, cukup. Ada yang lain? Atau kita cukupkan sampai di sini supaya kita bisa pulang ke sekolah kita masing-masing. Nanti Ibu Ina mungkin akan bikin grupnya. Kami juga akan dimasukkan di situ. Kalau mereka, kalau bapak-bapak ibu mau nanya yang teknis, ya. Tapi kalau Ibu Ina saya nggak tahu, mungkin dia hanya lebih ke formalnya. Mungkin kalau Pak Ina cepat dulu ini kalau mau nih itu tugas Ibu Ina sama Pak Iskandar kan. Bahkan ini juga nggak semua seperti grup. Dan kalau kita jadi awal yang dari grup itu juga mau. Oke, ada yang lain? Cukup? Apa tidak juga mau mungkin dari akhiri sesi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan harapan kami arahan untuk melakukan itu di sekolah masing-masing bisa dilakukan dan dilakukan endingnya atau apapun itu ada aktivitas di hari Sabtu tanggal 26 ya. Karena itu bentuk pertanggungjawaban moral kami. Diminta tanggal 26, kalaupun ibu-ibu bikin tanggal 27 orang Jakarta nggak tahu, tapi itu beban buat kami. Kalau nggak beban di dunia, beban di akhirat ya. Pasti kita bersepakat soal itu.
Oke, saya pikir cukup. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu guru sudah hadir di. Sebenarnya kami itu merancangnya di jam 8 pagi, karena kita tahu kalau jamnya begitu jam-jam istirahat. Tapi waktu begini kirim kuliah teteh dua oke. Terserah di TKP pengangguran juga kan. Jadi Pak gimana? Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan dinilai sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup ini